Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatu Bismillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarral umur muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Iyadan billahi minan nar. Yaqulu ta'ala fi kitabihil karim wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka di dalam ayat Allah di dalam surat Al-Hasr Allah berfirman, maka dari orang-orang Ahlul Madinah
yang mempunyai akhlak yang mulia, wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana fihim khasasah, wa may yuqa syuhha nafsih fa ulaika humul muflihun. Maka barang siapa yang mementingkan saudaranya untuk mendapatkan kenikmatan-kenikmatan dunia daripada dirinya, walau kana bihim khasasah, lebih mendahulukan saudaranya daripada dirinya padahal dirinya pun membutuhkan, maka barang siapa yang menjauhi dirinya dari sifat kebakhilan di dalam hatinya, maka mereka termasuk orang-orang yang beruntung. Di dalam ayat yang agung ini diajarkan oleh Nabi Muhammad oleh Allah Jalla wa'ala bahwa para sahabat yang bersama Nabi dari kelompok Al-Muhajirun, maka mereka lebih mementingkan saudara-saudara mereka yang datang dari Mekah untuk berhijrah sebagai muhajirun. Maka kelompok Ahlul Madinah dari Al-Ansar sangat mencintai saudara mereka Al-Muhajirun, dan mereka lebih mendahulukan kebutuhan saudara-saudara mereka padahal mereka pun butuh. Padahal mereka pun sangat menginginkan dari kebutuhan dunia tersebut, namun mereka dahulukan untuk saudaranya dari Al-Muhajirun. Dan barang siapa dari mereka yang menyingkirkan di hati-hati mereka, dari hati-hati mereka sifat al-bukhul, asyuh, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Maka di dalam ayat ini ya ibadallah, pujian dari Allah bagi mereka orang-orang yang lebih mementingkan saudaranya daripada dirinya dari kenikmatan-kenikmatan yang Allah berikan padanya, padahal mereka butuh, dan dijadikan oleh Allah keutamaan dari mereka orang-orang yang mampu untuk menghancurkan sifat pelit dan sifat bakhil di dalam hati-hatinya, dijadikan sebagai orang yang muflihun, dijadikan sebagai orang-orang yang beruntung. Maka ayat yang agung ini barakallahu fikum telah datang asbabun nuzulnya di dalam hadis yang muttafaqun alaih, diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim an Abi Hurairah. Di saat datang seorang tamu kepada Nabi, yang mana Nabi mengatakan kepada istrinya, hal indakun syai' minat ta'am? Qalat ma wajadna ilal ma'. Maka di saat Nabi mengatakan kepada istri-istrinya, apakah kalian mempunyai makanan untuk tamu kita? Dikatakan, tidaklah kami dapati kecuali air saja. Maka Nabi mengatakan kepada para sahabatnya, ya ayuhan nas, man yudifu hadhihi lailah ala hada rajul. Barang siapa yang mampu untuk memuliakan tamu kepada orang ini, maka berkatalah seseorang dari Al-Ansar. Di beberapa riwayat disebutkan dia adalah Abu Talhah Al-Ansari. Faqala ana ya Rasulullah. Maka dia mengatakan aku, karena ini adalah tamunya Nabi, dan dia ingin memuliakan Nabi dan tamunya Nabi. Maka dia tidak mengetahui apa yang ada di rumahnya. Fangtalaqa, maka orang ini pulang ke rumahnya mempersiapkan untuk tamunya. Maka sebelum masuk tamunya ke rumah, dia menanyakan kepada istrinya, hal indaki syai' minat ta'am? Dikatakan na'am, ma'ana ta'am li sibyanina. Kita mempunyai makanan hanya untuk anak-anak kita saja. Maka orang ini mengatakan, hada dhaifu Rasulillah, ini adalah tamu Rasul, bukan sembarangan. Dan saya telah mengatakan kepada Nabi, saya akan menjamuknya. Maka dipersiapkanlah makanan.
dan dipersiapkan kamar untuknya. Kemudian bagaimana dengan anak-anak kita? Maka tidurkanlah anak-anak kita dalam keadaan lapar. Dan kemudian nyalakan lampu di sebelah agar difikir oleh tamu ini bahwa kita pun ikut makan bersama tamu tersebut, suami istri ini. Kemudian diambillah makanan dari anaknya yang mana stok untuk anaknya itu sedikit, diberikan kepada tamu. Sehingga tuan rumah ini pura-pura makan dengan istrinya di kamar dalam keadaan kegelapan remang-remang. Maka dipikir oleh tamu ini bahwa orang ini dalam keadaan kecukupan, di mana ada makanan yang lebih. Padahal yanaman ala tawi'ihima, mereka keduanya tidur dalam keadaan perut yang kelaparan. Falamma asbaha, maka di saat di pagi hari sahabat ini datang kepada Nabi dan Nabi telah mengetahui dari Allah tentang keadaan dia dan istrinya, apa yang diperbuat di malam hari. Maka di saat datang Nabi mengatakan, laqad dhahikallah, laqad ajiballah. Maka di sini menjadi penetapan sifat Allah itu tertawa dan Allah itu merasa ta'ajub. Maka dikatakan Allah telah ta'ajub dan Allah telah bangga dan Allah telah tertawa bima fa'altum al-barihah ala fulan wa fulanah, kepada sang suami istri yang mana keduanya melaksanakan sandiwara seakan-akan keduanya makan dan menidurkan anaknya. Maka seluruh isi rumah dalam keadaan kelaparan memuliakan tamu Nabi. Maka Allah bangga dan Allah tertawa. Maka turunlah ayat ini. Wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Maka mereka lebih mendahulukan saudara-saudara mereka yang datang dari muhajirin sebagai tamu. Maka orang Ansor ini dimuliakan oleh Allah dengan turunnya ayat, dan ayat itu dibaca dan dikenang mulai dari zaman Nabi sampai akhir zaman. Abu Talhah Al-Ansari akan dikenang. Maka ini adalah keutamaan dan keagungan dari sifat al-ithar, sifat mementingkan saudaranya daripada dirinya. Maka sifat yang seperti ini adalah sifat yang agung. Dan sifat tidak tamak kepada dunia dan mementingkan kebutuhan dakwah, kebutuhan orang lain itu lebih dari kebutuhan dirinya sendiri. Ini adalah perkara yang agung, bahkan supremasi lambang keimanan yang sempurna. Seperti di dalam hadis yang muttafaqun alaih dari Anas ibnu Malik, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi, hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Maka tidak sempurna keimanan seseorang di saat dia mencintai saudaranya seakan-akan seperti dia mencintai dirinya. Saudaranya dalam kelaparan, maka tidak tega. Apakah kamu tega membuat lapar untuk dirimu sendiri, untuk istrimu sendiri, untuk anak-anakmu sendiri? Tidak. Begitupun kepada orang lain. Maka sifat ithar kepada orang lain dari tetangga kita, dari saudara-saudara kita, dari santri-santri kita yang tidak makan, maka kita berikan semampu apa yang bisa kita berikan selama mereka menuntut ilmu. Dan begitupun dari tetangga-tetangga kita, dan begitupun kepada dakwah. Di saat dakwah membutuhkan dana dan kita mempunyai dana kecukupan, maka kita berikan dana, kita kurangi dari makan kita kurangi dari uang yang ada di ATM kita untuk kita sisipkan untuk dakwah dan untuk kepentingan kaum muslimin. Maka ithar ini adalah perkara yang agung, seperti turun ayat di dalam surat Al-Hasyr tadi, dikarenakan kedua sahabat
fulan dan fulanah ini melaksanakan itsar, mementingkan saudaranya daripada dirinya dan anak-anaknya dari makan malam. Dan begitu pun di dalam hadis tadi yang kami sebutkan, bahwa kesempurnaan iman seseorang adalah juga diukur dari kecintaan dirinya kepada saudaranya, seakan-akan dia mencintai saudaranya seperti mencintai dirinya. Maka tanamkanlah itsar, wahai saudara-saudaraku, terutama para santri, di mana di antara kalian ada yang mempunyai uang, dan di antara kalian tidak ada yang mempunyai uang sama sekali. Dan di antara bapak-bapak kalian ada yang mempunyai uang, dan di antara bapak-bapak kalian tidak ada yang mempunyai uang sama sekali. Di antara mereka ada yang bayar uang makan, di antara mereka tidak ada yang membayar uang makan, maka itsar, berbagilah, karena berbagi itu indah. Maka di sana di dalam hadis yang lain diriwayatkan oleh Imam Abi Dawud dan Imam Ahmad, yang mana hadis ini datang dari dua sahabat. Yang pertama datang dari Abi Hurairah, dan yang kedua datang dari Abdullah ibnu Hubsi. Yang keduanya sama, bisa saling mendukung kepada derajat sahih li ghairi, dan hadis ini telah disahihkan oleh Syekh kami Muqbil Al-Wadi'i rahimahullah, yang mana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ditanya, ayyun nafaqah afdal ya Rasulullah? Seseorang menginfakkan hartanya dalam keadaan bagaimana dia itu menginfakkan hartanya dalam keadaan paling baik pahalanya? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, alladzi yunfiqu amwalahu, dalam keadaan jahdul muqil, dalam keadaan dia butuh, dan dalam keadaan pas-pasan, dalam keadaan dia sangat mencintai harta tersebut. Maka di saat seseorang melaksanakan sedekah dan dia butuh kepada sedekah tersebut meskipun tidak primer, karena kalau primer maka hukumnya tidak boleh. Contohnya memberikan sedekah untuk masjid dan istrinya dalam keadaan tidak mempunyai pakaian, maka haram. Harus menutupi pakaian istrinya, baru setelah itu bersedekah. Maka di dalam hadis yang lain yang muttafaqun alaih dari Abi Hurairah berkata Rasulullah, as-sadaqah ala dhahri ghina, bahwa sedekah itu bagi orang-orang yang mampu. Maknanya bukan mampu-mampu sekali sampai dia kaya raya, tidak, tetapi orang yang baik jika ingin bersedekah, cukupkan dulu kepentingan primer dari keluarganya, dari anak-anaknya. Jika anak-anaknya butuh kepada makanan, butuh kepada perawatan rumah sakit jika sakit, maka dahulukan kepada anaknya, baru setelah itu sedekah untuk masjid, untuk keperluan pondok, untuk keperluan santri dan sebagainya. Maka makna dari hadis ini, dari dua hadis ini disebutkan, ayu sedekah afdal ya Rasulullah? Sedekah yang paling baik itu yang bagaimana? Dikatakan oleh Nabi, jahdul muqil, di mana seseorang yang sangat butuh kepada hartanya, maknanya dia sudah mencukupi kebutuhan anak istrinya untuk makan dan minum, dan menutup aurat mereka, dan membuat tempat tinggal sehingga mereka tidak hidup di jalanan, maka maknanya dia membutuhkan uang lebih untuk membeli sesuatu, namun dia merasa itsar. Di sana ada tulabul ilm yang kelaparan, di sana ada pembangunan masjid yang dibutuhkan, di sana ada perkara-perkara yang butuh diberikan bantuan, maka dia menyisihkan, dia berbagi, dan berbagi itu indah untuk orang lain, dan dia dalam keadaan membutuhkan, namun membutuhkan dari perkara yang sekunder, bukan membutuhkan dari perkara yang primer, sehingga tidak mukhalafah dengan hadis as-sadaqah ala dhahri ghina, bahwa sedekah itu
harus dalam keadaan orang itu dalam keadaan mampu dan cukup. Maknanya mampu dan cukup dari kepentingan primer. Namun dia mempunyai lebih untuk sekunder, untuk dia tabung, untuk membeli sesuatu, maka melihat saudaranya dalam keadaan fakir, membutuhkan untuk rumah sakit, membutuhkan untuk makan dan minum, maka dia sing-singkan dan dia berbagi, dan berbagi itu indah. Maka inilah dari kemuliaan al-ithar kepada sesama kaum muslimin. Maka mari kita hidupkan kehidupan seperti ini, apalagi kalian, kehidupan kalian dalam keadaan kehidupan seorang santri, dan kita pun kehidupan dalam keadaan di pondok, di mana kebanyakan kelompok ahlu sunnah as-salafiyah dalam keadaan 50% ke bawah dari ekonomi mereka. Sehingga kita saling berbagi, kita ithar. Dan disebutkan di dalam hadis tadi, la yu'minu ahadukum hatta yuhibbu li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna keimanan seseorang sampai dia mencintai saudaranya seakan-akan dia mencintai dirinya. Maka marilah kita budayakan dari pelajaran syariah ithar, peduli kepada saudara-saudara kita yang lain. Astagfirullah wa atubu ilaih fastaghfiruh. Innallaha ghafurun rahim.